semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ustazah Fatimah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak semuanya, kemarin kalian sudah terima rapor ya. Nah, itu adalah nilai kalian, nilai Bahasa Indonesia sewaktu PTS kemarin. Dan itu nilai murni ya anak-anak, belum ditambah dengan nilai tugas kalian, ulangan harian kalian, dan nilai portofolio dan lain-lain kalian. Ya. Oke, kita lupakan mengenai PTS kemarin, jadikan pembelajaran. Kemudian kemarin Ustazah juga sudah memberikan ya, ada soal, ada kunci jawabannya, ada LJK-nya. Diharapkan kalian bisa mengetahui, mempelajari mana sih letak kesalahan kalian, ya. Sehingga nanti diharapkan nilai kalian lebih baik di PAT semester gasal nanti. Nah, pertemuan kali ini ya kita akan membahas mengenai cerpen. Loh, kemarin kan sudah Nah, kalau kemarin itu Ustazah kan karena memang terbatas karena waktu ya, waktu sudah mepet, Ustazah belum sempat menerangkan cerpen. Nah, kali ini kita akan mengulangi lagi, yaitu materi cerpen. Karena itu kan kemarin itu video tahun kemarin, jadi ada tugas-tugas. Dan ini tugasnya diperbarui lagi karena kita baru menyampaikan materi hari ini. Nah, untuk tengah semester ini nanti sampai ke PAT, itu nanti kita ada 2 bab yang harus kita pelajari berarti. Untuk cerpen dan teks tanggapan. Nah, ini cerpen kita bisa bahas dulu saja, biar nanti kalian lebih paham mengenai cerita pendek ya. Nah, sebelumnya ini Ustazah tampilkan. Ini nanti Ustazah pakai berbagai sumber ya, Nak. Ada yang dari ini, kemudian ada yang dari buku paket kalian. Oke. Ini akan Ustazah tampilkan. Ini dulu. Nah. Jadi kita akan membahas cerpen dulu. Apa sih cerpen menurut kalian? Nah, cerpen itu adalah sebuah karangan atau cerita pendek, namanya juga cerita pendek, yang di situ bisa diselesaikan dalam sekali babak atau sekali duduk itu selesai langsung ya, Nak ya. Jadi bukan harus menunggu beberapa hari, tidak. Jadi kalau cerpen itu ya sekali duduk, ya karena singkat ceritanya, hanya satu peristiwa saja, tidak semua peristiwa bisa dicantumkan di situ, beda sama novel ya. Nah, jadi cuma satu babak saja, satu judul, satu kegiatan saja. Oke. Ini Ustazah tampilkan dulu. Mohon maaf ini agak lemot ya laptopnya Ustazah. Ya. Di sini. Untuk yang pertama dalam teks cerpen. Tadi seperti yang sudah Ustazah terangkan di depan, jadi cerpen itu adalah sebuah cerita pendek. Apa itu cerita pendek? Nah, cerita pendek yang di situ, nah ini. Dalam teori pengkajian fiksi, jadi ini ada beberapa pendapat ahli ya. Dalam teori pengkajian fiksi, karya Burhan Nurgiantoro dijelaskan bahwa cerpen itu adalah sebuah cerita yang selesai dalam sekali babak atau sekali duduk. Nah, jadi kalian baca itu antara setengah jam sampai 2 jam itu selesai. Tidak perlu menunggu sampai berhari-hari. Nah, kalau menurut HB Jasin, nah itu cerpen itu adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting. Jadi ada perkenalannya, ada pertikaiannya atau konfliknya di situ, dan ada penyelesaian dari konflik tersebut. Kemudian menurut J.S. Badudu, cerpen adalah cerita yang hanya menjurus serta terfokus pada satu peristiwa saja. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa cerpen itu adalah cerita yang pendek yang selesai dalam sekali baca, di mana di situ hanya terfokus dari satu peristiwa saja. Dan
Ada perkenalannya, ada pertikaiannya, dan penyelesaiannya. Oke. Kemudian apa sih perbedaan dari cerpen? Apa sih perbedaan dari cerpen? Kalau tadi kan definisi cerpen ya anak-anak. Ini kita perbedaan cerpen dulu. Nah, jadi cerpen itu panjang karangannya itu kurang lebih 10 halaman. Ya, kemudian habis dalam sekali baca. Hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita, kemudian terdapat konflik, tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Ada konfliknya, ada sebuah peristiwa di situ. Kemudian perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Kemudian untuk ciri-ciri cerpen. Nah, kali ini kita hanya akan membahas sebatas definisi dan unsur-unsur pembangun dalam teks cerpen, ya. Jadi dalam unsur-unsur pembangun teks cerpen ini ada dua, anakku, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Tema, kita tahu tema itu apa, ya. Jadi nih. Ini untuk buku paket kalian nanti. Nah, ini untuk kita tampilkan. Nah, ini. Tema merupakan hal pertama dan mendasar yang harus dipertimbangkan sebelum memulai menulis cerpen. Jadi yang namanya menulis cerpen itu pasti ada gagasannya, ada temanya. Kalian mau menyampaikan tema tentang apa cerpennya itu? Apakah seputar politik cerpennya, apakah seputar fantasi, ataukah cerita fantasi maksudnya cerita khayalan, ataukah di situ tentang keluarga, konflik-konflik yang ada di keluarga, atau konflik-konflik yang ada di di masyarakat sekitar. Nah, itu kalian bisa tentukan sendiri. Nah, jadi di situ ada pembatasnya agar cerpen itu fokus pada alur ceritanya. Kemudian ada alur atau plot, yaitu langkah atau jalan cerita, bisa maju, bisa mundur, atau maju mundur. Nah, urutan cerita biasanya bisa terjalin atas urutan waktu, kejadian, atau hubungan sebab dan akibat. Secara garis besar urutannya itu urutan alur atau plot itu ada perkenalan, ada konflik, ada peningkatan masalah, konflik lagi, puncak masalah, penurunan masalah, dan penyelesaian masalah. Ini kalau diruntut secara panjang, tapi intinya saja ya tadi ada perkenalannya, ada konfliknya, kemudian ada penyelesaian. Kemudian ada penokohan atau perwatakan. Nah, di sini ada tokoh cerita. Tokoh itu orangnya, penokohan itu wataknya. Jadi kalau menyebutkan ya tokoh dan penokohan, misalnya, oh ini sifatnya Budi itu baik hati, suka menolong, riang. Nah, kemudian suka membantu. Nah, seperti itu. Jadi namanya Budi, tapi penokohannya yang tadi seperti sifat-sifat yang baik atau yang jelek atau yang ditampilkan di cerita itu. Nah, kemudian latar. Latar sendiri ada latar peristiwa, setting waktu. Ini anak-anakku, setting waktu. Kemudian ada suasana. Ada tempat peristiwa. Ada tempat, ada waktu, ada suasana. Misalnya di hutan, kala sore hari, dengan cuaca mendung dan penuh kesedihan. Nah, itu termasuk di cuaca, di suasana. Nah, itu latar. Kemudian kalau sudut pandang, nah sudut pandang sendiri itu adalah cara bercerita atau cara pandang seorang pengarang terhadap cerita tersebut. Kemudian yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan atau pelajaran yang terdapat di dalam cerpen baik tersirat maupun tersurat. Nah, amanat itu diambil setelah cerita itu berlangsung.
selesai ya. Jadi ada konflik, otomatis ada penyelesaian. Nah, di situ bisa diambil amanat dari cerita tersebut. Kemudian unsur ekstrinsik di sini ya. Ekstrinsik itu berarti dari luar, X. Oh, berarti dari luar konteks karya tersebut. Misalnya dari bahasa yang dipakai oleh penulis. Nah, mungkin bahasanya di situ ada campuran dari bahasa Spanyol, ada campuran dari bahasa Italia. Oh, mungkin ini yang mengarang cerpen ini basicnya mungkin pernah domisili di luar negeri, atau memang aslinya orang luar negeri kemudian disadur. Atau bisa juga di situ mungkin punya suami bule. Nah, akhirnya punya inisiatif, dia hobi menulis, jadi menggunakan bahasa-bahasa yang di situ bahasa dari yang digunakan dia komunikasi sehari-hari. Nah, itu dari bahasa. Jadi tergantung penulisnya, dia itu dari apa, ya. Kemudian nilai-nilai yang diambil, nilai-nilai yang mau dimunculkan, misalnya basicnya penulis tersebut dokter, dia pengen menunjukkan nilai-nilai etika dalam kedokteran. Nah, itu bisa. Bisa juga penulisnya itu seorang sejarawan. Nah, dia memunculkan nilai-nilai budaya dalam cerpennya. Nah, kalau di sini latar belakang pengarang, nah ini sangat penting. Ya, jadi bukan pendidikan bukan melulu itu menentukan karya itu baik apa enggak ya. Karena ya dulu ada yang pendidikannya nggak terlalu tinggi tapi karyanya bagus-bagus juga ada. Tapi biasanya mayoritas orang yang suka menulis itu dari basic yang menyukai pendidikan. Nah, seperti itu. Entah di situ seperti saja siapa itu? Andrea Hirata. Nah, kemudian Sapardi Djoko Damono. Kalau itu lebih ke puisi ya. Pokoknya orang-orang sastrawan-sastrawan itu, ya biasanya. Dr. Ferdi Risa Hamzah itu juga salah satu penulis novel, bukan cerpen ya, novel. Ya, itu kan berarti karena hobinya menulis. Jadi tergantung dengan latar belakang pengarangnya. Gitu. Kemudian kita balik lagi di sini. Jadi unsur ekstrinsik, ya anak-anak, dari sebuah cerpen itu dapat berupa latar belakang yang ada di dalam masyarakat, misalnya keadaan sosial, budaya, politik, ideologi, dan ekonomi masyarakat, atau bahkan legenda yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Selain itu, terdapat unsur ekstrinsik lainnya, yaitu latar belakang pengarang, baik itu riwayat hidup, ya seperti yang Ustazah bilang tadi, riwayat hidupnya, mungkin dari SD-nya sampai pendidikannya kuliah, nah, pengalaman dan juga gaya penulisan dari seorang pengarang tersebut. Karena setiap pengarang itu punya khas atau style sendiri-sendiri. Ya. Misalnya Andrea Hirata beda sama Pak Sapardi. Beda sama pengarang yang di Lestari misalnya, beda, gaya bahasanya beda. Gitu. Kemudian nah, ini simpulan dari unsur-unsur pembangun teks cerita cerpen beserta buktinya. Ini ada, jadi dalam sebuah cerpen itu selain harus bisa menghubungkan antar unsur pembangun dalam cerita pendek, yang ya bisa harus membuktikan antar unsur pembangun tersebut. Kemudian ada struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek. Jadi dalam cerita pendek itu pasti ada strukturnya ya anak-anakku. Jadi tidak hanya melulu tentang unsur, tidak ada strukturnya. Unsur sama struktur itu beda ya nak. Nah kalau unsur pembangun cerpen ini tadi sudah diceritakan, sudah Ustazah terangkan. Kemudian, nah strukturnya. Kalau struktur cerpen itu beda nak. Jadi struktur cerpen itu ini
ada orientasi, ada kemudian komplikasi, ada evaluasi, dan ada resolusi. Kalau orientasi itu berarti pengenalan tokohnya dan latar dari cerpen tersebut, latar dari cerita tersebut. Sedangkan komplikasi itu adalah tahap penjalinan, yang mana konflik itu dimulai dari munculnya konflik, kemudian di situ konfliknya semakin seru ya, hingga sampai ke puncaknya. Konflik yang mulai diarahkan itu pada pemecahannya itu ada di tahap evaluasi. Jadi konflik, puncak, kemudian baru penyelesaian, evaluasi, baru resolusi. Itu adalah upaya pengarang mengungkapkan solusi dari konflik tersebut. Contohnya ini. Nah, ya. Di buku paket kalian ya ini, silahkan bisa dibuka. Nah, ini contohnya menelaah struktur dalam cerita cerpen. Strukturnya itu ada orientasi, komplikasi, evaluasi, seperti yang ada di PPT tadi. Nah, kita lihat contohnya seperti apa. Kalian sekalian bisa buka bukunya ya anak-anakku ya. Ini berarti saya kebablasan. Nah, ini contohnya ada ya, ini ada cerpen keadilan, judulnya Keadilan karya Putu Wijaya. Nah, di sini ada cerita. Ini Ustazah bacakan ya. Ada suatu masa, ada saat banyak pedagang es pudeng dari Jawa berkeliaran di Bali. Mereka memakai kostum yang menarik dengan topi-topi kerucut. Gendongan es puter mereka desainnya cantik. Gelas-gelas kaca atau plastik ala koktail bergantungan dengan pudeng berwarna-warni. Kalau mereka lewat, anak-anak selalu memburunya. Kadang-kadang tidak untuk membeli, tetapi untuk mengerumuninya. Pak Ahmad termasuk salah satu di antara anak-anak itu. Tanpa merasa malu, ia ikut berebutan untuk membeli es pudeng puter dan merasakan suasana cerianya. Bu Ahmad sampai malu melihat kelakuan suaminya itu. Pada suatu hari yang terik, sementara anak-anak di alun-alun menaikkan layangannya, tukang es pudeng itu lewat. Pak Sersan yang rumahnya di sudut alun-alun berteriak memanggil. Anaknya merengek-rengek minta es pudeng. Waktu tukang es pudeng itu menuju ke sana, hampir semua anak-anak yang sedang main layangan menolehkan kepalanya. Yang punya duit langsung lari sambil menggulung tali layangannya. Tak terkecuali Pak Ahmad. Waktu itu, ia sedang memperhatikan seorang juragan ayam sedang memandikan ayam-ayamnya. Ahmad meraba kantongnya, lalu merasakan ada uang di dalamnya. Ia langsung ikut berlari ke rumah Pak Sersan. Jangan ribut, teriak Pak Sersan membentak anak-anak yang sedang berdatangan itu. Ada orang sakit di dalam. Sabar, sabar, kata tukang es pudeng. Satu persatu semuanya nanti dapat. Aku dulu, kata anak-anak mengacungkan uangnya. Aku dulu, teriak Pak Sersan marah. Pudengnya yang merah. Tukang pudeng agak panik. Ia mengambil pudeng warna oranye. Merah, teriak Pak Sersan. Tukang pudeng itu tambah gugup dan menyerahkan pudeng oranye. Pak Sersan naik pitam. Ia menolak koktail berisi pudeng oranye hingga jatuh. Anak-anak tertawa. Diam, merah. Kamu tahu nggak merah itu apa? Ini merah. Merah seperti matamu itu. Anak-anak tertawa lagi. Tukang es meraih satu gelas koktail lagi. Tetapi sekali lagi ia salah. Ternyata ia meraih pudeng yang warna hijau. Pak Sersan berteriak lagi, merah! Lalu ia mengambil koktail warna merah. Tukang es puter tampak ketakutan. Ingin cepat menuangkan es puter ke atas koktail itu. Pak Sersan langsung menyambarnya dan masuk dalam.
Anak-anak kemudian menyerbu tukang es pudeng sambil mengacungkan uang, minta diladeni terlebih dahulu. Pak Ahmad pun tidak mau ketinggalan. Ia meraih salah satu koktail dan mendorongkannya ke tukang es puter. Aku esnya double dong, kata Pak Ahmad. Aku dulu, teriak anak-anak menghalang-halangi Pak Ahmad. Tukang es puter kewalahan. Ia meraih belnya lalu membunyikan keras-keras. Tapi akibatnya jelek sekali. Pintu rumah terkuak lebar, Pak Sersan muncul sambil mengacungkan pistolnya. Diam kalian! Aku bilang ada orang sakit di dalam. Bukan saya, Pak, anak ini, kata tukang es pudeng. Tapi kamu gara-garanya, teriak Pak Sersan tidak mau dibantah. Bukan saya, Pak. Tiba-tiba Pak Sersan meletuskan pistolnya. Semua mendadak terdiam. Anak-anak ketakutan. Tukang es pudeng pucat pasi. Pak Ahmad mencoba menetralisasi keadaan sebelum menjadi runyam. Lalu ia memberanikan diri berbicara. Pak Sersan, maaf itu salah saya. Anak-anak itu protes karena saya minta didahulukan. Saya minta maaf, saya yang salah. Pak Sersan menggeleng dan menodongkan senjatanya ke tukang es itu. Tidak, dia yang salah. Kalau dia tidak bawa es pudengnya keluar masuk kampung kita, anak-anak tidak akan punya kebiasaan beli es sampai sakit-sakit seperti anakku yang walaupun sudah sakit masih teriak-teriak minta es. Kalau terdengar kelenengannya lewat. Dan dia tahu sekali itu. Migat, sebelum aku tembak kamu, aku sudah banyak menyingkirkan Portugis di tim-tim. Nambah satu, tidak apa-apa. Migat. Pak Sersan lalu menutup pintu dan menguncinya tanpa membayar es yang dibelinya. Tukang es itu pucat pasi, mukanya tak berdarah. Pak Ahmad menunggu beberapa lama, kemudian berbisik. Baiknya Bapak pergi sebelum Pak Sersan keluar lagi. Tukang es itu terkejut, seperti mendadak siuman. Ia memandangi Pak Ahmad lalu berkata, Bapak yang beli es kemarin yang dekat lapangan. Iya. Mana gelasnya? Bapak belum kembalikan, itu harganya 50.000 satu gelas. Itu gelas kristal. Pak Ahmad terkejut, bengong. Tukang es mendekat dan menadahkan tangannya. Ayo bayar. Pak Ahmad merasa itu tidak lucu lagi. Merasa telah menyelamatkan nyawa orang itu, tapi malah orang itu menuntut. Pak Ahmad lalu melangkah, tapi orang itu tiba-tiba menyerang. Pak Ahmad masih sempat mengelak, meskipun tangannya terluka. Bayar. Pak Ahmad merasa sanggup menghajar orang itu meskipun usianya lebih tua. Semangat mati dalam pertempuran melawan penjajah tiba-tiba bangkit lagi. Tapi rasanya itu tidak sepadan dan tidak gaya untuk berhadapan dengan tuntutan keadilan hanya gara-gara tukang es yang kacau. Tanpa merasa takut sedikit pun, Pak Ahmad menaruh uang 10.000 di atas salah satu gelas tukang es itu, lalu dengan perasaan hancur lebur, ia berbalik dan pergi. Siap menghajar kalau tukang es itu mencoba menyerangnya, tetapi tidak. Sambil menahan air mata, Pak Ahmad berjalan pulang. Belum sampai 1 abad merdeka, citra anak bangsa terhadap keadilan sudah sangat berbeda-beda. Apa yang terjadi dengan bangsaku ini? Bisik Pak Ahmad. Nah, itu ada cerita judulnya tadi Keadilan tadi ya, karya Putu Wijaya. Nah, di sini Ustadzah pengen, karena tadi Ustadzah sudah bacakan, silahkan kalau misalnya anak-anak ketinggalan pengen memahami lagi ceritanya, bisa anak-anakku flashback lagi atau dikembalikan atau bisa diulang lagi dari penceritaannya Ustadzah. Nah, di situ untuk tugas pertama kalian ya, nanti amal soleh untuk tugas portofolio ya ini ya. Itu Bu yang punya buku silakan dibuka bukunya saja nggak apa-apa. Jadi apakah kalian setuju bagian awal cerpen itu termasuk orientasi?
Setuju apa enggak? Kemudian kalau setuju jelaskan alasannya. Ya, jelaskan alasannya apakah apa sajakah yang diperkenalkan pengarang pada bagian tersebut. Kemudian konflik apa yang diangkat oleh pengarang dalam cerpen tersebut? Adakah di situ yang logis antara bagian orientasi dengan konflik yang dialami tokoh dalam cerpen tersebut? Menurutmu, apakah konflik yang muncul mampu menggerakkan alur mencapai puncak atau klimaks? Jelaskan alasanmu. Setujukah kamu dengan pelabelan evaluasi pada teks cerpen tersebut? Apakah pengarang menyampaikan solusi atau penyelesaian dalam resolusi? Nah, silahkan dijelaskan ya. Itu tadi. Nah, untuk pertemuan pertama, ini sudah kira cukup ya. Untuk majas nanti insya Allah minggu depan saja, karena majas itu nanti cukup kompleks. Masih ada kaitannya dengan materi di semester 2 nanti. Jadi Ustazah insya Allah akan lebih mendalami masalah majas lagi biar kalian lebih terbuka pengetahuannya. Oke. Nah, begitu anak-anakku. Jadi untuk tadi ya, struktur, ini sampai struktur dulu. Kita lihat dulu, kebahasaan kira-kira perlu di... Kalau kebahasaan, insya Allah besok ya, minggu depan saja. Jadi ini strukturnya dulu. Nah, tugas pertama yaitu ya anak-anakku, yang tadi, Pak Ahmad, nih cerita ini ya. Nih, untuk tugas pertama adalah tugas portofolio. Cara mengerjakannya, silahkan kalian buka catatan kalian atau buku tugas lah, terserah. Yang penting kalian kerjakan di buku. Folio pun juga boleh. Silahkan ditulis pendapat kalian di situ, dikerjakan ya. Atau kalau tidak ya nanti di Google Form saja lebih enak nanti. Jadi misalnya di Google Form, nanti Ustazah kasih deskripsi panjang ya. Jadi nanti kalian bisa nulis panjang tentang pendapat kalian atau jawaban kalian. Dan juga Ustazah beli lampiran foto kalau misalnya kalian nulisnya secara langsung di buku tulis boleh. Nah, jadi ada 2 opsi di situ. Biasanya kalau ngetik capek, nggak terbiasa ngetik, ya sudah nanti bisa ditulis di buku, nanti dilampirkan. Gitu nggih. Alhamdulillah.